Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya semua kebaikan bisa sempurna. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita jalan mudah menuju surga. Salawat pula kepada keluarganya, para sahabatnya yang membawa bendera Islam, mengajarkan kita Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, para jamaah sekalian, alhamdulillah ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang lebih besar dari melebihi sebuah nikmat ilmu. Ilmu yaitu Al-Quran, ilmu yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang paling besar yang tidak akan bisa dinilai dan dihargai dengan kekayaan dunia sekalipun. Ilmu ini sangatlah mulia dari semua sisi. Tempat di mana kita belajar itu pun akan menjadi sebuah tempat paling mulia di muka bumi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u fiha." Jika kalian melewati taman surga, maka beristirahatlah di sana. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah SAW? Majalisud dzikr, tempat-tempat di mana Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW itu diajarkan di sana. Berarti tempat di mana kita belajar ini adalah taman surga. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan yang diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Apa itu surga dunia? Surga dunia ini adalah ilmu, tempat-tempat yang mulia seperti ini. Disebut dengan taman surga, berarti orang yang berada di dalamnya, dia mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, karunia, pertolongan, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tempat-tempat lain tidak ada ini semuanya. Apalagi tempat yang paling dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar dan mal. Tapi itulah di era sekarang menjadi tempat yang paling favorit. Tempat paling favorit. Sedangkan tempat-tempat yang ada ilmu bukan menjadi tempat yang favorit. Mereka yang belajar di sana juga menjadi hamba Allah yang paling mulia. Semua makhluk Allah yang mulia pun akhirnya mendoakan orang-orang yang duduk di tempat yang mulia. Para malaikat turun sambil berada di atas punggung masing-masing malaikat itu. Karena mereka turun lalu meletakkan sayapnya. Berarti malaikat yang lain pun akan berdiri di atas pundak malaikat yang di bawahnya. Begitu seterusnya sampai ke langit di sana. Ngapain? Mendoakan istighfar terhadap semua orang yang duduk di tempat yang mulia, yaitu tempat di mana ilmu itu diajarkan. Hatta al-hitan, sampai ikan hiu di lautan pun berdoa istighfar untuk mereka yang belajar. Hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut yang berada di dalam lubang. Semuanya makhluk ini akan memuliakan orang-orang yang belajar ilmu ini. Semuanya memuliakan. Yang mulia, dia pun berjalan dari rumahnya ke masjid, setiap langkahnya itu adalah jihad fisabilillah. Ibnu Qayyim mengatakan jihad yang paling mulia adalah mencari ilmu. Pulang dari tempat yang mulia ke rumahnya lagi, itu juga jihad fisabilillah. Jadi kalau dia meninggal tengah jalan, maka dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah, syahid. Tapi kalau meninggal ke mall, Pak, orang Jawa bilang sangit, Pak. Karena dia pergi ke tempat yang paling dibenci oleh Allah. Dia bukan syahid, bukan meninggal husnul khatimah. Ini kita terlupakan akan hal ini semuanya. Ilmu yang dipelajari juga asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu dilihat dari konten yang dipelajari, isi yang dipelajari. Ini yang dipelajari adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan inilah para ulama. Jadi dilihat dari semua sisi mulia.
Makanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimuliakan sama Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi. Allah bersaksi. Atas apa? Satu, atas dirinya bahwa tidak ada sesembahan yang benar dia. Para malaikat bersaksi. Orang-orang, berarti kesaksian orang berilmu digandeng dengan kesaksian siapa? Allah dan Rasulnya. Allah bersaksi digandeng dengan kesaksiannya orang berilmu, menunjukkan bahwa orang berilmu ini mulia, Pak. Qaiman bil qisti, orang berilmu adalah orang yang berjalan, berpijak, berbuat di atas kebenaran. Itulah qaiman bil qisti. Adil itu kebaikan, kemuliaan. Jadi yang baik, yang mulia adalah orang yang mempelajari ilmu ini. Orang yang mempelajari ilmu ini hidupnya akan berada di atas cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang akan menjadi penolong mereka. Berarti hidup mereka berada dalam cahaya, dalam pertolongan Allah. Sedangkan orang yang berada dalam kejahilan, dia berada dalam kegelapan. Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Miftah dari Sa'ada, al-ilmu nurun wal jahlu zulma. Ilmu itu cahaya, kejahilan itu kegelapan. Sehingga di Al-Quran disebutkan mereka yang bermaksiat itu disebut sebagai orang bodoh di beberapa ayat di Al-Quran. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahala. Taubat itu bagi orang yang berbuat kejahatan. Dan di saat dia berbuat jahat, dia itu orang bodoh. Walaupun dia strata pendidikannya tinggi, dia bodoh, Pak. Jahil. Jahil itu kan bodoh artinya. Berarti inilah kemuliaan ilmu yang gak bisa kita urai. Terlalu banyak, Pak. Ibnu Qayyim menulis satu kitab khusus tentang kemuliaan ilmu ini, yang disebut dengan kitab Miftah dari Sa'adah 2 jilid. Luar biasa, Pak. Sederhana Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mempelajari ilmu ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia dengan ilmu ini jalan dia menuju surga. Nah, inilah nikmat besar, Pak. Tapi ini tidak akan kita bisa melakukannya. Kita tidak akan bisa berdiri tegak dengan kaki kita karena kecerdasan, karena kekuatan, karena apa yang ada pada diri kita. Tidak bisa, tidak akan bisa, Pak. Kita bisa tegak dengan diri kita ini semuanya karena nikmat karunia dari Allah, Pak. Berapa banyak di sana orang yang rumahnya ini dekat dengan masjid, Pak Bu, tapi batang hidungnya pun tak pernah kelihatan di masjid. Dan banyak pula masjid-masjid, mohon maaf ya, banyak pula masjid-masjid ketika membuat rencana pembangunan masjid, semuanya berkumpul, semangat. Ketika masjid pun berdiri, maka semuanya terlibat dalam sebuah seremonial, huri. Tapi setelah berjalan mungkin 2-3 bulan, orang-orang ini ketinggalan Google Map-nya, Pak. Belum bayar langganan aplikasinya, sehingga lupa jalanan ke masjidnya. Kasihan mereka. Terkadang mereka terlibat dalam kepengurusan. Ada flyer-flyer yang beredar dalam bahasa Arab di akhir Ramadan kemarin. Dalam bahasa Arab, flyer itu bunyinya zahabat duyuf wa baqiyal ahali. Tamu-tamunya sudah pada pulang. Yang tersisa hanyalah para pemilik-pemilik dan tuan rumah. Tahu maksudnya? Gambar flyernya kosong lagi. Tamunya pulang semua. Yang tersisa hanyalah ahlul masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Yang menghidupkan masjid, yang menjadi pemilik masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah tuan rumahnya, ahlul masjid. Makanya ini nikmat jemaah, nikmat luar biasa ini. Kita harus menjadi abdan syakura. Banyak orang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dia bisa goes dari sini ke Bogor, tapi dia tak mampu goes dari rumahnya ke masjid yang hanya sekian meter saja. Dia mampu janjian sama temannya dengan mobilnya dia dengan jarak yang jauh, tapi ke masjid yang dekat dia tak mampu. Begitulah seterusnya. Ini adalah musibah, Pak, berat. Inilah yang menjadi bahasan tema saya di hari ini. Jangan merasa diri kita ini mampu berdiri dengan kaki kita. Saya siapa dan Anda siapa? Yang bisa menggerakkan kaki saya dan kaki Anda kemari ini bukan saya. Allah, Pak, yang menggerakkannya. Ini kemuliaan, ini ketenangan hati, kedamaian, Pak. Ini kebahagiaan. Ini jalan mudah menuju surga, Pak. Ini akan menjadi renungan kita, Pak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Fawaid
membahas masalah nikmat, syukur, implikasinya, dan membahas tentang manusia yang dicuekin sama Allah. Kalau bahasa beliau, manusia yang diterlantarkan sama Allah. Kalau bahasa Al-Quran dan hadis, la yanzurullahu ilaih. Allah nggak nengok ke dia sama sekali. Apalagi sampai dibersihkan dirinya dari dosa. Gak dilihat aja kakak kok Pak. Berarti kan gak ditolong. Udah terserah lu deh sana. Itu bahasan yang menarik sekali oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Para jamaah sekalian, orang hidup ini tak akan terlepas dari yang namanya 3 perkara Pak. Kita hidup gak keluar dari 3. Apa itu? Nikmat, musibah, perbuatan salah dan dosa. Inilah manusia. Gak akan keluar dari sini. Gak ada orang merasa, alhamdulillah Pak, hidup saya selama ini berada dalam kebaikan terus, nikmat terus. Alah, dabrus katanya orang Jawa Pak. Suruh cek Pak psikologisnya Pak, sehat apa enggak, waras dia Pak. Tidak ada orang. Kalau ada orang mengatakan hidup saya ini selalu dalam kondisi musibah, kufur dia Pak. Kufur dia Pak. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah Pak, saya ini selalu dalam kondisi baik dan ketaatan, bohong Pak. Sombong dia Pak. Manusia ini 3. Ada nikmat, ada musibah, dan kita pun berbuat dosa. Dan ini manusia. Ketika kisah persengkongkolan cewek-cewek terhadap Nabi Yusuf terbongkar. Ini kan persengkolan perempuan. Sampai Allah bilang, inna kaidahunna azim. Perempuan kalau sudah bikin skenario dahsyat loh kata Allah. Mohon maaf loh Bu ya, saya bukan Ini Al-Quran yang bilang di surat Yusuf. Inna kaidahunna azim. Tipu dayanya perempuan itu. Hebat Pak. Negeri bisa diacak-acak oleh cewek loh Pak ya. Oleh mak-mak loh Pak ya. Udah sampai di sini aja kalau itu. Inna kaidahunna azim. Tipu dayanya perempuan ini dahsyat. Ketika terbongkar semuanya, dan si Mbak Yunya pun ngaku akhirnya. Siapa si Mbak Yu ini? Mbak Yu ini adalah istri sang raja, istri sang penguasa. Terserah Anda lah kalau pikiran Anda kemana-mana ya. Istri sang raja ini akhirnya ngaku. Al-ana hashasol haq. Ana rawatuhu an nafsi. Sekarang udah jelas dah kasus kebenarannya. Yang godain Yusuf itu saya, bukan Yusuf goda saya. Dari kemarin dibully, dibikin opini bahwa Yusuf lah yang jahat. Yusuf jahat sama saya. Merongrong, bikin rencana kudeta dan sebagainya. Perempuan-perempuan di kampung pun senantiasa digoda sama Yusuf. Setelah itu Allah bongkar. Ternyata ngaku nih si Mbak Yu ini. Ana rawatuhu an nafsi. Saya yang godain Yusuf. Saya yang bikin skenario perempuan-perempuan itu datang ke istana sehingga dia kepotong tangan-tangan. Skenario saya semua. Akhirnya Allah bilang apa? Inna kaidahunna azim. Hati-hati loh kalau cewek sudah bikin skenario Pak. Otaknya 10 Pak. Nah 1 ditambah 1 itu 111. Rumusnya siapa? Rumusnya ibu-ibu. Nggak tahu, kita nggak nyambung. Berarti kan dalam satu sisi akhirnya yang berada di dalam kebenaran siapa? Nabi Yusuf. Wah Yusuf berarti hebat dong. Benar dong. Apakah beliau terus naik di atas panggung, merapikan jasnya, merapikan bajunya sambil melambaikan tangan bahwa salah yang hebat? Nabi Yusuf mengatakan, Allah firman, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak merasa diri saya ini bersih dari dosa. Allah. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak pernah merasa kalau diri saya ini benar. Saya tidak pernah merasa diri saya terbebas dari dosa, kesalahan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa saya ini mendorong saya untuk berbuat maksiatan. Inilah manusia. Allah berikan nikmat sama dia. Allah berikan nikmat sama Nabi Yusuf, kekuasaan. Allah timpakan musibah sama Nabi Yusuf. Berapa lama musibahnya? Dari kecil sampai gede di penjara bertahun-tahun. Di musibahnya puluhan tahun musibah. Nikmat, kasih nikmat kuasaan jadi raja di Mesir. Rasulullah SAW sama, para sahabat sama, ada nikmat, ada musibah. Dosa, inilah manusia. Rasulullah SAW salah Pak, pernah ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad, kenapa mukamu kamu dan kenapa kamu berpaling ketika datang seorang yang buta ingin bertanya kepada kamu? Surat Abasa Pak. Hingga kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta ini datang, marhaban billadzi atabani fihi rabbi. Selamat datang kepada sosok yang karena dia saya ditegur sama Allah. Allahu Akbar Pak. Mulia kali mereka. Makanya nikmat itu biar langgeng, biar bertambah. Nikmat itu pasangannya adalah syukur. Musibah itu pasangannya sabar. Dosa, dan kita terus berbuat dosa. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak pernah merasa diri saya ini suci, karena dalam Islam tidak ada manusia suci. Nggak ada manusia suci Pak. Nggak ada manusia yang menjadi kuncen surga, nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada merasa dirinya itu jadinya surga, nggak ada Pak. Nggak ada dalam Islam merasa dirinya ponakan malaikat Jibril, nggak ada Pak. Cucunya
malaikat Jibril tidak ada, Pak. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Semua adalah manusia, hamba Allah yang berbuat dosa. Ya ibna Adam, innakum tukhti. Allah di hadits qudsi, wahai anak manusia, anak Adam, kamu itu berbuat dosa pagi dan sore. Ini dosa terus. Inilah kita dosa. Maka pendampingnya dosa apa? Taubat. Inilah manusia yang mulia. Ini manusia. Nikmat ada, musibah pasti, dosa pasti kita berbuat dosa. Kalau disayang Allah berarti nikmat ditemani dengan syukur, musibah ditemani dengan sabar. Fanqalabatil mihanu ilal mihna, kata Ibnu Qayyim, maka musibah itu akan berubah menjadi kemuliaan. Lihat Nabi Yusuf bertahun-tahun mulia. Nabi Ayub kurang apa? Kaya bukan miliarder, sudah triliun, Pak. Kalau hitungan sekarang diuji dengan ujian yang menjadikan kere, Pak. Mohon maaf ya, bahasa saya simpel. Kere, Pak. Bukan kere lagi, diusir oleh warga. Tinggal di jauh. Kenapa? Karena penyakitnya bau. Penyakitnya bau. Apa itu yang membuat kulit-kulitnya, mohon maaf, borokan, Pak. Bau, Pak. Badannya bau. Porokan. Dahsyat ujiannya, Pak. Kita nggak diuji begitu. Alhamdulillah. Habis hartanya. Miskin, melarat sudah. Selesai masa ujian. Lulus. Allah kasih harta yang jauh lebih kaya dari sebelumnya. Berubah, Pak. Begitulah manusia ini hidup tiga. Saya tidak bicara tentang musibah. Tidak. Saya akan bicara tentang nikmat yang mengarah kepada kita ini banyak dosa. Para jamaah sekalian, nikmat itu ada dua, jamaah. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat duniawi, ada nikmat berupa iman dan ketaatan. Itulah yang disebutkan di surat Al-Baqarah yang menjadi doa yang kita sebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Di dunia baik, baik dunianya. Apa yang dimaksud baik dunia? Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya adalah nikmat dunia dan nikmat iman dan ketaatan di dunia. Nikmat dunia itu apa? Ya maklum lah, nggak usah diurai. Sandang, pangan, papan dan seterusnya lah. Makanya Rasulullah SAW bilang arba'un min amri sa'adah. Ada 4 yang bikin manusia ini senang. Apa? Markabun hani, punya kendaraan yang nyaman. Apa kendaraan yang nyaman? Ya relatif masing-masing orang. Nyaman ini belum tentu nyaman di sini. Begitulah seterusnya. Maskanun hadi, tempat tinggal yang nyaman. Ini juga relatif bagi masing-masing. Ini nyaman bagi dia, nyaman sekali, Pak. Tapi belum tentu bagi orang lain nyaman. Wajarun soleh, punya tetangga yang baik. Enak tetangganya. Yang keempat, wazaujatun solihah. Tu'inuhu ala amri dini wa dunia. Istri yang salihah, suami yang saleh bisa membantu urusan dunia akhirat. Ini dunia. Ini nikmat. Maksudnya apa? Ini bukan Anda yang menghasilkan, bukan Anda. Sadari, ini bukan kita. Kita usaha, tapi bukan kita ini. Jangan merasa bahwa dunia yang di tangan Anda, di tangan kita, ini karena keringat saya, jerih payah saya, energi saya, kreativitas saya, inovasi saya. Jangan. Bukan Anda ini. Anda tidak bisa berdiri di sini, Pak. Suatu hari saya duduk sama seorang pengusaha. Bisnisnya bukan di Indonesia saja, Pak. Bisnisnya di Indonesia internasional, Pak. Kemana-mana bisnisnya. Kebetulan saya duduk. Saya nanya, Pak, sekolahnya apa? Ketawa dia. Ustaz, saya dulu sekolah paling males, Ustaz. Jujur saya males, Ustaz, saya sekolah. Sekolah, orang Jawa bilang sak-sai. Sak-sai aku sekolah. Kebetulan orang Surabaya, saenakku dewe, Ustaz, terserah saya sekolah. Lebih banyak nggak masuk saya daripada masuk. Terus ngapain? Saya seneng jualan di pasar. Lulus Ustaz, dengan terpaksa. Tapi pabriknya berapa? Nggak mau bilang dia. Tapi pabriknya dia mulai dari ujung Jawa, ujung Kalimantan, ujung Papua, sampai ujung Afrika dan Rusia. Dia bilang punya pabrik di Rusia? Ada, Ustaz. Di Suriah saya punya pabrik, Ustaz. Sampai sekarang. Lu kan konflik. Gantian yang jaga pabrik saya. Kadang pasukan Bashar, kadang pasukan Islam yang jaga. Loh kok aneh? Yes, adalah ceritanya. Sekolahnya pas-pasan, Pak. Hitungan intelektualnya. Ada orang summa cum laude, kuliahnya summa cum laude, Pak. Supir taksi, Pak. Banyak kan? Banyak, Pak. Jualan gorengan. Ada. Sekolahnya summa cum laude. Ini bukan kita, Pak. Saya kan merasa ini diri kita. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai manusia sedunia ini, Pak, berkolaborasi, andai kan enggak mungkin. Andai umat manusia sedunia berkolaborasi semuanya untuk apa? Ngasih duit sama Anda, memberikan manfaat sama Anda, mereka tidak akan bisa memberikan serupiah pun sama Anda. Kalau toh Anda mendapatkan, bukan kolaborasi mereka, tapi karena takdir yang sudah dicatat di atas langit yang 7 buat Anda, bukan mereka. Kisah nyata. Hari itu saya tanda tangan kerjasama pembangkit listrik sebelum
kerusuhan meledak. Ini sebelum kerusuhan 98 ya. Sebelum meledak Pak, last minute lah. Ini nyata ini. Ya, nggak usah saya sebutkan individunya lah. Hari itu saat saya duduk di kantor, ini lembar MOU-nya, notaris dan semua perangkat sudah disediain, semua komplit sudah. Pulpen. Pak silakan tanda tangan. Saya tanda tangan. Berapa nilainya Pak? 2T. Dolar masih 2.500 ya. 2T Pak nilainya. Tanda tangan. Saya sudah tanda tangan. Mau udah ngumpul. Silakan. Perwakilan pemerintah. Dia ngambil pulpen sebelah sini. Iya Pak, sebelah sini. Ini pulpen sudah nempel Pak di kertas. Pulpen nempel, tiba-tiba sekretaris pribadi. Pak, sebentar Pak. Kenapa? Dari Bapak Soeharto, rahimahullah. Dari Pak Soeharto. Taruh Pak, udah nempel loh. Masuk ruangan. Itulah kerusuhan terjadi. Mereka mau ngasih ente, mau usaha semaksimal mungkin. Allah nggak berkehendak, nggak bakal itu tanda tangan. Mau pakai ukuran apa Pak? Mau logika ilmu apa? Ini dunia yang kita peroleh. Mau qalla au kathur nasiban mafruḍa. Dikit atau banyak, itu adalah ketentuan yang sudah Allah tetapkan buat Anda. Ini bukan karena saya, bukan kreativitas saya, bukan kepintaran saya, bukan. Jadi kalau seorang atasan, bos di perusahaan memberikan motivasi ke karyawan kan selalu seperti itu. Sekalian itu harus begini. Tahu nggak? Saya dulu begini. Ini semua terjadi karena kreativitas saya. Manusia, Allah nggak bakal ngelihat dia Pak. Ini manusia yang bakal dicuekin sama Allah Pak. Allah nggak bakal nengok dia. Ini orang nggak tahu diri. An ra'ahu istaghna. Inilah manusia yang merasa dirinya sudah hebat tanpa Allah Pak. Ini banyak tapi ini mayoritas. Merasa semua terjadi karena saya. Saat itu dia bukan nikmat. Namanya nikmah. Pakai qaf. Makanya ngomong nikmat itu hati-hati Pak. Sering kita ngomong nikmah itu diganti nikmat. Nikmat ini nikmat. Nikmah dalam bahasa Arab itu lawannya nikmat Pak. Bencana Pak, azab. Hati-hati ngomong Pak. Alhamdulillah dapat nikmat. Bencana itu Pak. Nikmah pakai ain. Jangan nikmat. Jadi bencana Pak. Kapan jadi nikmah? Kalau kita sadar bahwa apa yang kita miliki ini bukan keringat saya. Allah yang memberikan kemudahan buat saya. Allah yang ngasih. Qalla au katsura nasiban mafruḍa di surat An-Nisa. Dikit atau banyak itu Allah yang ngasih buat Anda. Kita nggak bisa berdiri sendiri Pak. Inilah namanya. Kalau kita sadar akan ini, inilah namanya afala akunu abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba yang syukur. Inilah hamba yang syukur. Ini hamba yang syukur. Saat itu dia menjadi hamba yang syukur. Mali walid dunya innama mathalud dunya karakibin istadhalla tahta dhilli syajara thumma taraka. Saya dunia urusan apa saya sama dunia, kata Rasulullah SAW. Dunia itu ibarat orang yang berteduh di bawah panas. Teduh adem, nyaman, enak. Setelah itu dia pergi meninggalkan dunia. Itulah dunia di mata abdan syakura. Abdan syakura. Orang ini bisa orang kaya, orang ini bisa orang miskin Pak. Miskin, kaya, miskin itu kan ilmu ekonomi, ya kan? Kaya miskin kan ilmu ekonomi. Kaya miskin itu kan ilmu zakat Pak. Yang kena zakat berarti siapa? Kaya Pak. Yang nggak kena zakat ada dua, bisa cukup, bisa kurang. Kalau kurang miskin, kalau nggak punya sama sekali berarti fakir. Untuk distribusi harta aja, untuk distribusi harta zakat. Sebetulnya manusia ini semua kalau berkonteks iman, semuanya tergantung kepada apakah Anda bersyukur kepada Allah. Kalau kita menjadi abdan syakura, semuanya kaya Pak. Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan harta Anda bar. Kaya bukan harta Andanya Pak, bukan. Kaya itu bukan cantik, bukan ganteng, rumahnya besar, ini bukan. Innama ghina nafs. Kaya itu hatinya, imannya. Perempuan datang menemui saya. Sampai ibu-ibu, nenek-nenek yang di pengajian ibu-ibu itu bilang, Ustadz saya temeni. Bilang kenapa nih nenek-nenek mau nemenin saya? Saya bilang ya sudahlah, silakan Bu. Nenek-nenek umur 70-an tahun yang di pengajian itu. Gak taunya yang datang ini perempuan. Ya, saya juga anaknya normal kan Pak. Kata orang Surabaya, wayu epol Pak. Cantik nih perempuan Pak. Mau ngelihat dari sudut pandang mata, hidung, ayu nih perempuan Pak. Saya nunduk aja. Si nenek-nenek bilang, kan tak saya bilang, saya temenin. Iya benar. Oh benar temenin. Cantik Pak. Serius kan. Mau dilihat kacamata Sunda, kacamata Jawa, Sumatera, Arab. Ini cantik nih asli nih perempuan nih Pak. Asli cantik Pak. Duduk saya. Sambil nunduk saya.
Berabe ini kalau saya naik ngangkat pala. Apa yang bisa saya bantu? Gini Ustaz, saya dicuekin sama suami saya. Bingung saya. Aneh, saya dicuekin sama suami saya. Saya nggak pernah digubris. Suami saya hendak menceraikan saya. Sampai kata ibu-ibu, nenek-nenek, suami bego. Kata nenek-nenek. Di hati saya juga sama. Bahlul nih suami bego. Allah. Terus mau pakai sudut pandang apa? Coba inilah dunia Pak. Apa mau pakai logika apa Pak? Manusia Pak. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Andai manusia ini punya telaga emas, dia ngerasa dirinya ini miskin. Padahal Pak, kalau makan seberapa? Baru makan segini, obatnya juga segini. Buat apa? Diajak sedekah. Waduh Pak, lain kali aja. Ini manusia apa ini? Justru ada pemulung atau bapak yang kerja kelilingan gerobakan. Justru dia yang masuk masjid bersedekah dengan uang, dengan senyum ceria dia. Ini fenomena apa Pak? Inilah abdan syakura dengan innal insana li rabbih lakanud. Kesimpulan di poin ini apa? Nikmat dunia. Ini Allah yang ngasih. Bukan strata pendidikan. Kadang ada orang, mohon maaf Pak ya, nggak sekolah Pak. Buta huruf kadang Pak. Saya kenal orang buta huruf kaya raya Pak. Kaya Pak. Buta huruf. Bahkan mengendalikan bisnis minyak. Anda kenal Sulaiman Ar-Rajhi? Laki-laki super dolar, katanya majalah Times. Pemilik kerajaan bisnis di Arab Saudi. Bisnisnya, pendidikannya apa Pak? Orang Badui, tahu Badui? Orang pedalaman. Ini dunia, jangan merasa ini keringat kita. Allah yang ngasih Pak, Allah yang ngasih. Saat itulah menjadi apa? Nikmat. Inilah abdan syakura. Apa fenomenanya orang yang kayak gini? Sederhana. Dia boleh menikmati rumah, mobil, mewah. Ya memang itu butuhnya dia. Tapi dia sederhana. Dia ketemu tukang sampah di depan rumahnya. Dia juga senyum ramah sama tukang sampah. Sehat. Nah Pak, Bapak tukang sampah sama saya bagian dari saya. Kalau saya nggak ada dia, rumah saya banyak belatung. Ya kan? Kayak Ramadan kemarin kan banyak belatung rumah kita kan Pak. Paham maksudnya kan? Sampah nggak keangkut. Dia menganggap Bapak tukang sampah ini bagian dari dia, senyum Pak. Kaya raya. Inilah abdan syakura. Ibadah ya pasti. Hartanya ringan Pak. Sederhana. Ini abdan syakura. Saya kenal satu orang pakai baju Pakistan. Tahu baju Pakistan Pak? Tahu kan? Baju Pakistan yang sederhana, yang murah kan. Sendalnya pakai sendal yang karet, sendal jepit. Dia duduk sama saya di pantai Jeddah, Arab Saudi. Mau pulang nih haji ceritanya. Saat itu pantainya ini mau diuruk, lagi diuruk sama kerajaan. Saya nanya, Pak, ini apa ini? Ini Bapak ini yang pakai sendal jepit ini, pakai baju Pakistan. Cerita, ini namanya proyek ini Ustaz. Pengurukan pantai. Ini rencananya begini. Nanti di sini, lah itu sebelah sana. Itu proyek pembuatan gorong-gorong raksasa di Arab Saudi. Itu jauhnya sekian. Detail amat nih Bapak tahu. Pak kok tahu detail? Hahaha, ketawa dia. Proyek ini tender yang kedua Ustaz. Kok tahu? Tender pertama dan kedua saya yang menang. Saya bilang kaget saya. Anda yang menang. Tender yang pertama nilainya sekian US dollar. Triliun Pak, puluhan triliun. Itu bapak-bapak yang berdasi keren-keren di belakang saya maju semua. Pak Ustadz siapa ini? Dengerin aja Pak, nggak perlu kepo. Saya menang Pak yang kedua. Nilainya jauh lebih besar. Terus udahlah saya lepas aja, saya batalin. Kenapa Pak? Saya nggak seneng karena pengawasnya orang Syiah. Saya sudah kasih tahu kerajaan, ini pengawas Anda ini orang Syiah. Tetap aja, ya udah saya batalin. Santai aja. Gak tahu Pak orang kalau ini orang miliarder, triliun. Sederhana. Menyatu duduk. Jadi berhari-hari ini jamaah haji nggak ada yang tahu ini bapak ini siapa. Apa? Pakai sendal jepit kemana-mana. Kesederhanaan. Saya nggak cerita sahabat loh ya. Udahlah itu pasti kan gitu ya. Kita bicara periode masa kini. Kesederhanaan. Ibadah hebat. Duitnya cair Pak. Tangannya enteng. Enteng. Bangun masjid nggak mau nanggung puluhan miliar satu masjid. Bangun lagi masjid puluhan miliar. Dan syakura yang kaya, yang miskin sama. Dia melakukan sesuai dengan inilah nikmat, bukan nikmah. Kalau nggak ini, kita koreksi diri kita masing-masing. Nikmat yang nikmat iman dan ketaatan. Ramadan selesai, kita puasa, tarawih, lebaran masuk. Gimana Pak Ramadan kemarin? Oh, alhamdulillah puasa saya lengkap Pak. Alhamdulillah lengkap. Tarawih juga alhamdulillah di masjid. I'tikaf sama bapak-bapak di masjid. Alhamdulillah. Gimana Qur'annya Pak? Oh, alhamdulillah Pak, khatam sekian kali. Ini ngapain Anda cerita? Coba tadi Nabi Yusuf ketika tahu bahwa sebetulnya yang hebat ini Yusuf. Alhamdulillah kan ketahuan kan bahwa saya adalah gitu. Seolah-olah taatan ibadah yang dia lakukan itu memang murni karena siapa? Jerih payah dia.
Sehingga bahasa bapak-bapak pensiunan di komplek. Gimana Pak? Ya alhamdulillah Pak. Setiap hari ke masjid, puasa, Senin, Kemis, one day, one juice. Alhamdulillah. Nunggu apa lagi Pak? Kalau Allah mencabut nyawa saya ridho Pak. Ini bahasa apa ini Pak? Seolah-olah malaikat pencabut nyawa itu cucunya dia, pembahmu, apa-apamu. Ini sombong kali ini orang. Ini bukan kata-kata indah loh Pak. Bahaya loh ini Pak. Bahaya loh ini Ibu. Ini bukan orang beriman. Nabi Yusuf tak mengatakan itu. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak merasa diri saya ini orang baik. Enggak. Rasulullah SAW sholat kata Aisyah sampai bengkak. Afala akunu abdan syakura. Saya pengen menjadi hamba yang bersyukur. Ketika jihad, perang, Tabuk, kudanya sedikit, ontanya dikit. Jadi perbandingannya satu kuda, satu onta buat 3 orang. Jadi gantian, yang satu naik sekian kilo, yang 2 jalan. Nanti sekian kilo gantian begitu. Rasulullah SAW gantian dengan bertiga. Beliau, Ali bin Abi Thalib, yang satu lagi. Ali bin Abi Thalib sama sahabat yang satu lagi, ya Rasulullah, biar engkau aja yang naik. Tahun ke-9, saat itu umur Rasulullah SAW 61. Ali bin Abi Thalib umur masih remaja. Biar engkau aja yang naik ya Rasulullah, biar kita yang jalan. Lasta bi aqwa minni. Rasulullah SAW apa? Kamu tidak lebih kuat dari saya. Kamu tidak lebih kuat dari saya. Jangan merasa kamu kuat, umur saya sekian, saya lemah. Nah, ini ketaatan, semua punya porsi sama. Kaki-kaki saya juga pengen kena debu jihad fisabilillah. Saya mau berdebu. Giliran saya sekarang yang jalan kaki, kamu yang naik. Gak pernah merasa hebat Pak. Taatan ini, semua ini Allah yang ngasih. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Sholat, sujud, ibadah, puasa, sedekah, zakat, haji. Ini bukan karena hebatnya kita, tidak. Ini Allah Pak yang memberikan kepada kita semua. Bukan, tidak. Ini Allah, karunia Allah Pak. Ketika ini muncul di hati para sahabat, nggak ada yang mampu mengalahkan mereka. Kenapa? Karena itu bukan powernya mereka, bukan powernya sahabat. Ini Allah Pak yang main. Perang Badar 300 melawan 1000. Perang Uhud 700 melawan 3000. Ini saya urai ya, perang-perang yang besar-besar. Yang ketiga, perang Khandaq 10.000 melawan 1.300. Kemudian perang Mu'tah yang kontak fisik. Mu'tah super ini, 3.000 melawan 200.000. 1:600. Semua yang menang siapa? Umat Islam. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan saya itu adalah Allah yang ngasih. Tapi ketika mereka bangga dengan powernya, bangga dengan jumlahnya, iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Di saat kamu bangga dengan jumlahmu, maka kamu kalah kamu. Perang Hunain di bulan Syawal tahun ke-8. Merasa jumlahnya 10.000. Ini kan dikit gitu. Tahu-tahu perang Hunain tahun ke-8-nya Syawalnya 10.000. Wah, ngerasa kita banyak nih. Kemarin cuman terakhir perang Mu'tah tahun ke-8-nya di bulan sebelumnya cuma 3.000. Ini sudah 10.000, bangga para sahabat. Melawan suku Thaqif Hawazin. 20.000 suku Thaqif Hawazin. Kalah telak dihabisin Pak. Dihujani panah dan seterusnya lagi dalam pertempuran. Rasulullah didiemin sama Rasulullah SAW. Setelah berantakan pasukan baru Rasulullah maju. Turunlah ayat ini. Nah, tahu kamu? Makanya jangan merasa hebat kamu. Jangan merasa hebat. Allah ingin negor kita. Jangan merasa hebat. Kamu berjuang jihad, beribadah, bukan karena kekuatan kamu. Allah yang ngasih. Selamat Pak ya, selamat. Udah puasanya lengkap Pak, selamat. Jangan. Tutup mulutnya Pak, diem Pak, jangan Pak. Jangan ngomong demikian. Jangan Pak. Tahan mulutnya dia untuk mengucapkan selamat Pak. Maaf Pak, jangan Pak. Ya. Ini hidayah dari Allah Pak, bukan saya. Ini yang kita banyak terlewat di sini. Kita terjebak dengan konsep Barat, di mana orang Barat dalam motivasi mereka selalu mengatakan rayakan keberhasilan Anda, ya kan? Rayakan keberhasilan Anda.
Pakai bahasa-bahasa mereka lah yang saya nggak paham. Islam, semua dunia, iman, ketaatan kita yang ngasih siapa? Allah, Pak. Kalau bukan karena Allah, nggak bisa, Pak, kita, Pak. Afala ukhbirukum bikanzin min kunuzil jannah. Mau nggak kalian tak kasih tahu harta simpanan surga? Ngomong sama Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab loh, Pak. Tahu Umar bin Khattab? Saya masuk surga, kata Rasulullah SAW. Di surga saya melihat istana berada di atas awan. Istananya itu gantung di awan, Pak. Di atas istana. Nggak bisa dipikir. Lalu saya nanya sama Jibril. Ya Jibril, apa itu? Itu istana milik Umar ibnul Khattab. Saya berusaha untuk mendekat. Di samping istana ada seorang perempuan. Saya mau masuk, nggak jadi. Kenapa? Saya takut Umar cemburu sama saya. Karena saya memasuki istananya. Umar ketika diceritain nangis. Ngomong apa engkau ya Rasulullah? Allahu Akbar jemaah. Ngomong apa engkau ya Rasulullah? Nangis beliau jemaah. Makasih ya Rasulullah, makasih. Nangis jemaah. Ngomong apa engkau ya Rasulullah? Itu pun Rasulullah bilang sama Umar. Wahai Umar, mau nggak tak kasih tahu simpanan surga? Mau ya Rasulullah. Lihat jemaah. Nggak usah, saya punya istana kok. Nah. Mau ya Rasulullah. Mau tak kasih tahu harta simpanan paling mulia di surga. Mau ya Rasulullah. Apa? Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Zikir itu adalah simpanan harta paling mahal di surga. Idzan astakthir ya Rasulullah. Kalau begitu saya ingin memperbanyak zikir ini. Istakthir, perbanyak zikir itu. La haula wala quwwata illa billah. Tahu artinya Pak Bu? La haula wala quwwah diartikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di kitabnya Syarah Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, Syarah Sahih Muslim. La haula wala quwwah kata Imam Nawawi artinya adalah tidak ada yang bisa memberikan kebaikan sama saya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada saya. Tidak ada yang bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan apapun pada diri saya, tidak akan bisa. Dan tidak ada yang bisa menghindar keburukan dari diri saya. Tidak ada yang bisa membantu saya untuk terhindar dari keburukan, tidak ada yang bisa. Illallah. Kecuali saya minta tolong sama Allah, baru bisa Pak. Ini makna zikir al-hauqalah. Disebut zikir apa? Hauqalah. Maksudnya la haula wala quwwata. Ini harta mahal di akhirat. Di surga. Maknanya apa? Ya bisa kita berdiri dengan kedua kaki sendiri Pak. Ini Allah Pak yang nolong. Allah yang bantu. Baik dunia maupun keimanan, ketaatan. Makanya disuruh zikir terus. Kalau gitu saya perbanyak ya Rasulullah, perbanyak. Yang punya istana di surga.
Ada lagi zikir yang diajarin oleh Rasulullah SAW, Pak. Rasulullah SAW bilang, awatul makrum. Ini doa yang dipakai oleh orang yang lagi gelisah. Kalau kayaknya batinnya tertekan. Inilah doa. Apa doanya? Hah? Gampang Pak untuk dihafal. Silakan dicatat. Ya kalau nggak bisa nulis Arabnya, catat bahasa Indonesia ya Pak. Nggak apa-apa. Catat aja pakai bahasa. Apa doanya? Bisa Anda catat nanti. Arju. Fala takilni. Ni-nya tambahin i double panjang. Bahasa Indonesianya apa? Oke, hak wa sya'ni sin sy sya'ni la illa anta. Sedih kalau ketakutan, baca ini. Dan juga ini doa dibaca di pagi dan Allahumma ya Allah, hanya rahmatmu dunia akhirat sudah cukup. Ya Allah, yang aku harap. Yang kedua, fala takilni ila nafsi tarfata'in. Engkau timur urusanku sama diriku. Sejenak. Jangan sejenak, jangan. Kenapa? Nggak mampu saya. Urusan saya urusin sendiri. Nggak bisa Pak. Jangan serahkan urusanku sama diri saya. Walaupun sejenak, jangan. Bagian yang ketiga, wa aslih li sya'ni kullah. Engkaulah yang memperbaiki semua urusanku ini. Engkau yang memperbaiki, engkau yang ngurus semua urusanku ini ya Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada zat yang patut disembah kecuali engkau. Allahu Akbar jemaah. Ini adalah tawakal.
Ini adalah minta pertolongan. Ini adalah tahu diri jemaah. Kita ini tahu diri. Kita ini lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Lemah ini kita, Pak. Nah, ini doa mulia ini. Ya, diapalin, dibaca pagi, sore, baca, Pak. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Dari semua yang kita sampaikan ini. Kesimpulannya, kita ini butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah, Pak. Yang butuh sama Allah apa saya? Saya. Allah nggak butuh. Rasulullah SAW bersabda, ini semuanya taat, maka kekuasaan Allah nggak akan nambah. Andai penghuni bumi ini semuanya badung-badung semua, Pak, kufur semua, maksiat semua, kekuasaan Allah tidak akan berkurang, nyusut. Enggak, Pak. Ini tidak berlaku urusan perusahaan, Pak. Enggak. Berarti yang butuh siapa? Manusia. Allahus Samad. Allah itu sempurna. Namanya, sifat-sifatnya sempurna, Pak. Perbuatan apa yang Allah sudah perbuat, apa yang sudah Allah tentukan, takdirkan, sempurna baiknya. Sehingga manusialah yang menggantungkan semuanya sama Allah. Inilah orang beriman. Dia butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Inilah orang beriman yang mulia, Pak. Siapa dia? Saya meringkas dari penjelasan Ibnu Qayyim. Siapa dia? Cirinya satu, dia takut disiksa sama Allah. Takut masuk neraka. Kalau sudah seperti itu, pertama dia akan takut masuk neraka, Pak. Maka sikap perilaku ketika dia takut masuk neraka, tidak akan berani maksiat. Apapun maksiat, enggak ini dosa nih, enggak mau gue. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayyitalak. Ketika sang putri, istri raja, nutup semua pintu. Kamu nolak saya? Hayyitalak. Binasa kamu ya Yusuf. Jangan tolak keinginan saya. Qala ma'adzallah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Aku takut sama Allah. Hadis tentang 7 tipe manusia yang bakal dijaga, dilindungi sama Allah dari azab. Siapa? Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang digoda perempuan. Jadi yang goda itu siapa sebetulnya? Bukan saya loh, Bu, ya. Saya cuma bacain hadis. Rajulun da'athum ra'atun. Laki-laki digoda cewek, kata Rasulullah SAW. Dhatu mansibin wa jamal. Perempuan ini, wih, kayu nih, ayu nih pol, Mas. Cantik nih perempuan ini. Mansib, punya kedudukan, punya kekayaan. Faqala inni akhafullah. Lalu laki ini mengatakan, saya takut sama Allah. Mending kamu pecat saya. Mending saya gak punya uang, gak makan, daripada ngikutin selera Anda. Inni akhafullah. Mas bikinin nota-nota, apa istilahnya? Bon-bon apa? Bayangan. Buatkan laporan bayangan ya. Biasa untuk tender. Dia bilang, inni akhafullah, Pak. Saya takut, Pak, sama Allah. Loh, kamu ngelawan atasan. Saya pecat loh. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, mending saya di penjara daripada saya harus ngikutin maunya nih cewek-cewek. Mending aku di penjara daripada saya harus membuat laporan palsu, buat nota-nota bayangan. Mending Anda pecat. Ada sopir, Pak. Sopir. Ini nyata nih ceritanya. Dia sendiri yang cerita sama saya. Hari itu Ustaz Jumat. Manggil saya kakak. Hari itu Kak Jumat, Kak. Yang saya supirin ini perempuan. Mohon maaf, beliau direktur salah satu bank BUMN. Keluar dari kantor jam 11. Lewat Kebayoran. Saya lewat Kebayoran, Ustaz. Saya lihat jam. Ntar lagi adzan, Jumat. Si ibu direktur ini bilang, saya ada meeting jam 1. Kamu bablas aja. Kalau nungguin kamu Jumatan saya telat.
Ini kisah nyata Mas. Kalau nungguin kamu Jumatan, saya telat. Dia diam kan jawab. Saya terusin Kak mobil BMW terbaru. Saya terusin. Saya ngelihat ada masjid pinggir jalan di Kebayoran. Saya ngambil jalur kiri. Si ibu udah mulai ngomel. Ngapain kamu ambil jalur kiri? Terusin. Diam dia. Saya diam aja. Saya cari parkir. Ngapain kamu parkir? Jangan parkir. Ngomel, marah-marah. Saya parkir mobil. Kemudian saya bilang, Bu, kunci mobil saya taruh di sini. Ibu kalau mau jalan meeting, jalan sendiri Bu ya. Saya dipanggil sama Allah untuk sholat. Bukan Anda yang manggil. Maaf Bu ya, saya dipanggil sama Allah. Hayya ala shalah. Bu ya, mohon maaf Bu. Terserah Ibu mau ngapain. Ini kunci saya taruh di sini. Ibu jalan sendiri. Saya tinggal Kak. Hebat Tiara bilang. Sholat. Saya tahu nih Ibu gak bisa nyetir. Saya tahu gak bakal, saya gak bisa nyetir kok. Nungguin. Sholat Jumat saya balik. Saya diem aja. Dia diem marah. Selesai balik ke kantor. Langsung saya dipanggil HRD. Langsung dipanggil HRD perusahaan. Saya datang. Terus ngomong apa HRD-nya? Kalimat dari HRD apa? Mas, saya nggak berani negor kamu. Walaupun saya ditekan sama atasan. Kenapa saya nggak berani? Saya tahu kamu sholat. Saya nggak berani nyalain orang sholat. Kata HRD-nya Mas. Terus gimana Pak? Terserah Pak. Tapi aturan perusahaan tetap. Pak, saya tidak mau bekerja di tempat yang ngajak saya untuk tidak sholat Pak. Saya resign sekarang Pak. Nyata ini Pak. Saya pergi Pak. Jangan. Malah ditahan. Jangan. Sudah pokoknya saya ngatur sama atasan. Enggak Pak. Saya tidak mau kerja sama orang yang tidak menyuruh saya untuk sholat. Permisi Pak. Ini surat resign saya. Saya butuh sama Allah. Saya enggak butuh orang. Saya menghormati manusia. Saya berakhlak sama orang. Tapi kalau dia ngajak saya untuk nyungsep ke neraka, minta maaf Pak. Saya enggak bisa. Resikonya saya nganggur, enggak, yang ngasih rezeki saya bukan lo. Allah yang ngasih rezeki saya. Pulang dari kantor itu, sore ketemu saya, itu langsung cerita di hari itu juga. Iya, Masya Allah, inilah orang yang ada apa? Takut Pak sama Allah Pak. Kenapa? Saya butuh sama Allah, ini semua bukan saya, Allah yang ngatur. Makanya saya butuh, saya harus usaha. Saya takut diazab. Yang kedua, saya punya harapan tinggi untuk masuk surga. Saya pengen. Kata Jabir bin Abdillah, ini panjang sebetulnya bahasannya ya. Kata Jabir bin Abdillah, saya tidak melihat satu orang pun di Madinah yang rumahnya lebih jauh dari dia. Sahabat ini rumahnya di ujung Madinah. Tapi dia sahabat ini tidak pernah tertinggal dari sholat berjamaah. Rumahnya di ujung. Jabir mengatakan, ala tatakhidu markaba. Kenapa engkau enggak pakai kendaraan aja? Kalau panas kamu enggak kepanasan. Kalau malam kamu enggak digigitin akrab, kalajengking yang banyak di Madinah saat itu. Dia bilang apa? Enggak. Rasulullah di sebelahnya. Sahabat ini bilang, enggak. Kenapa? Saya pengen jalan kaki saya jadi pahala dan penghapus dosa. Rasulullah dengar. Beliau komentar, dia mendapatkan semua yang dia mau. Harapan tinggi untuk dapat rahmat Allah. Mau dia melakukan apapun yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Talha bin Ubaidillah pulang dari dagang dari Yaman. Istrinya nanya, kenapa kok mukamu gak ceria begini? Saya bingung. Saya untung. Saya membawa uang luar biasa banyaknya keuntungan saya. Dulu kan gak ada bank Pak. Duitnya ditaruh di banker. Bankernya duit. Pusing, bisa tidur. Buat apa? Coba Anda ngomong begitu sama bininya Pak. Wah ke mall Pak. Pulang bawa truk dia. Kita juga begitu sama. Wah pergi ke dealer Pak. Beli mobil terbaru lah, inilah. Jam Rolex lah, ini itu.
Salah ya salah Pak. Apa kata istrinya? Siapa istrinya? Tolha bin Ubaidillah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Tolha bin Ubaidillah? Tolha adalah yang badannya kakinya pincang karena urat syarafnya patah. Jari jemarinya putus. Dia nggak punya jari. Tapi bisa pincang dan nggak punya. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat wajah penghuni surga, ini orang dagangnya hebat. Pulang, istrinya apa? Bukankah kamu tahu fakir miskin penghuni di Madinah? Iya, saya punya datanya. Punya datanya? Punya. Bagi hartamu malam ini. Kenapa? Duit saya bukan saya. Allah yang tak balikin. Berikutnya, ada fakir miskin. Tolha, saya belum makan 3 hari. Gak dapat nih orang. Tolha bilang apa? Rumahnya Utsman bin Affan yang punya cash. Dijual sama Utsman bin Affan 300.000 dirham. Berapa miliar Pak sekarang? Dijual. Duit 300 dirham dibawa ke bapak ini. Pak, ini uang hasil penjualan buat makan keluarga Anda. Allah yang kasih. Harapan tinggi. Punya harapan tinggi untuk masuk surga Pak. Saya butuh. Saya yang butuh. Allah yang ngasih. Yang ketiga, hamba yang butuh sama Allah. Tobat Pak, terus tobat. Bukan habis berbuat zina, habis maling, nyolong, korupsi. Enggak. Tobat itu saat. Abu Bakar Siddiq, umat Rasulullah SAW yang paling mulia. Yang paling mulia. Dari umat Rasulullah SAW, the best, Abu Bakar Siddiq. Tapi mukanya ada garis hitam Pak di pipinya. Umar bin Khattab, nomor 2. Ada garis hitam di mukanya. Garis apa ini? Terlalu sering menangis Pak. Utsman bin Affan yang terkenal dengan jambangnya yang cukup lebat sekali. Putih, tinggi, jenggotnya lebat Utsman itu Pak. Kalau lewat kuburan, nangis sampai jenggotnya basah kuyup kayak disiram air. Asistennya mengatakan, wah ya Utsman, kenapa kalau kamu lewat kuburan kok sampai kayak gini nangismu? Jawabannya apa? Saya kalau wafat saya nggak tahu. Saya masuk neraka apa masuk surga? Tobat ya Pak. Siapa ini? Utsman loh Pak. Kata Rasulullah SAW, malaikat di langit semuanya, semua malaikat di langit itu segen sama Utsman, makluk sama Utsman. Begitu mulianya dia. Tapi tobatnya setiap hari Pak. Kita merasa diri kita hebat. Apa tema kajiannya? Tobat. Emang gue berbuat maksiat apa? Apalagi ngerasa dirinya, lo belum tahu. Gue ini cucunya Rasulullah SAW. Terus angel Pak. Orang Surabaya angel tuturane Pak. Tobat. Inilah mereka, takut diazab, harapan yang tinggi, selalu tobat. Yang keempat apa Pak? Dia selalu memohon kebaikan kepada Allah. Terus doa sama Allah, terus zikir, berdoa, zikir, doa. Itu yang diajarkan kepada Umar bin Khattab, para sahabat. Rasulullah SAW ngajarin sahabat. Pernah suatu hari Rasulullah SAW jalan sambil bawa tongkat. Kemudian di depan Rasulullah SAW ada pohon, daunnya rindang. Kemudian pohon pukul pakai tongkatnya sama Rasulullah SAW. Kan fisiknya kuat beliau SAW. Dipukul, daunnya guguran, rontok. Depan para sahabat, rontok di daun. Lalu Rasulullah SAW bilang apa? Demikianlah dosa-dosa kalian akan rontok berguguran kalau kalian rajin membaca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dosamu akan rontok kayak daun ini. Yang diajarin zikir siapa Pak? Sahabat yang dijamin surga Pak. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Inilah sahabat Nabi, dijamin surga karena Allah ridho sama mereka. Sampai kita doa pun kepingin kayak mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini loh orang. Tapi diajarin tobat, zikir biar dosanya diampun. Inilah afala akunu 'abdan syakura. Inilah manusia yang bersyukur Pak. Jadi nikmat dunia, iman, taat, ini Allah yang ngasih Pak. Kemudian kita ini butuh sama Allah. Kalau kita butuh sama Allah, kita harus takut diadab. Artinya nggak berani harap, sehingga bersemangat terus untuk menjalankan perintah Rasulnya. Terus tobat. Sampai Ibnu Qayyim mengumpamakan tobat itu kayak apa? Kayak tobat itu ibarat dan berarti selamat, harus tobat Pak. Begitu pula beliau mengumpamakan tobat pas. Kita menghirup, nah ini dulu terus surut. Kalau kita berhenti tobat, mati kita Pak. Binasa. Ini perumpamaan Ibnu Kitab Madarijus Salikin di jilid yang pertama. Dia bisa terlepas. Rasulullah SAW sendiri ngomong, aku tobat setiap hari tak kurang dari 100 kali. Riwayat yang lain 70 kali. Artinya apa? Sering, selalu.
batasi dengan angka 100. Nah, istighfar, tobat, istighfar, tobat. Astaghfirullah, astaghfir. Apa buktinya? Karena Rasulullah SAW idan sarafa min salah, bahwa Rasulullah SAW kalau kelar dari sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu? Selesai dari sholat ngapain? Memang habis nyolong, istighfar, habis sholat. Habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa? Allahumma ja'alni. Habis wudu, Pak, bukan habis zina, Pak. Habis haji, habis wukuf di Arafah. Ini Arafah loh, Pak, wukuf di Arafah. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullah. Kalau Anda selesai dari Arafat, zikir yang banyak, istighfar terus. Habis dari Arafah loh, Pak, bukan dari dugem. Jadi ini nikmat Allah, jangan merasa diri kita hebat. Ini nikmat dari Allah. Kita butuh sama Allah, kita jaga dengan takut, berharap, tobat, zikir terus. Inilah namanya konsep syukur. Kalau nggak begini, dia akan ditinggal sama Allah. Fasayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan binasakan dia. Nanti diganti dengan kaum yang Allah cinta sama mereka, karena mereka cinta. Nah, inilah kajian saya, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak. Ya, pertanyaan langsung saja saya bacakan ya. Mengapa ada beberapa hal yang diharamkan di dunia tapi dihalalkan di surga? Seperti contoh hubungan laki-laki dengan perempuan di luar nikah adalah haram. Tetapi jika muslim menjauhinya akan dibalas dengan diberikan bidadari di surga. Ini sama kok Pak, logika di sini Pak. Karyawan dilarang menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ya kan Pak? Benar tidak? Tapi ketika karyawan ini sudah sampai pada tingkat level tinggi, dia dapat apa Pak? Dapat apa yang dilarang untuk dipakai malah dikasih. Dikasih Anda. Kemarin dilarang, sekarang malah dikasih. Sekolah nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa laptop. Tapi ketika anak ini mendapatkan nilai terbaik, dikasih hadiah apa? Kasih hadiah handphone sama guru nih Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Nurut nggak kamu sama Allah? Diuji sama Allah. Banyak kata Imam Syangqiti rahimahullah mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Jika seorang yang beriman meninggalkan semua yang Allah larang di dunia, Allah kasih nanti di surga apa yang dilarang. Khamar dia tinggalkan, dikasih nanti di surga khamar. Tapi khamar surga, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Enggak bikin pusing, enggak bikin muntah, diare, enggak. Berarti khamar di dunia pusing, orang bisa mual, muntah. Inilah ujian Pak. Kita pun sama anak-anak kadang juga begitu ya. Ingin nguji nih anak-anak kan juga gitu. Jangan begini aja kita lihat ini nurut, kita kasih hadiah. Apa yang kita kasih hadiah? Yang kemarin kita larang. Kemudian berikutnya pertanyaan, Ustaz mohon bimbingannya untuk mendidik anak agar bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur. Bagaimana cara mengenalkan konsep bahwa segala kemampuannya adalah nikmat dan taufik dari Allah? Sebetulnya mulainya dari mana? Dari mana mulainya dulu? Mulainya dari mana? Pasti mulainya dari diri kita Pak. Kalau kita menuntut anak A, B, C, D, lalu kita sendiri tidak berbuat, itu diancam nih orang tua. Di surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Mutaffifin itu bukan orang yang kalau beli kangkung minta bonus telur. Ibaratnya begitu ya, beli kangkung minta bonus telur. Tapi giliran dia yang jual, maling Pak. Bukan sekedar itu. Ini semua lini, itu contoh. Orang tua juga bisa kena mutaffifin. Apa itu? Nuntut anak begini-begini, tapi dirinya sendiri gak ngelakuin. Makanya di surat At-Tahrim bunyinya, qu fusakum. Mulai kamu sendiri. Ya. Ini satu. Yang kedua, pendidikan itu dibangun di atas prinsip apa Pak, Bu? Melihat dan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, jadi memori Pak, di otaknya. Ya kan jadi memori Pak. Gak percaya? Coba anak Bapak taruh di Madura sebulan Pak. Bisa gak bahasa Madura? Taruh di Surabaya Pak. Bisa gak bahasa Surabaya? Bisa Pak. Jancuk gitu nanti kalau ngomong. Kenapa? Karena itu yang didengar, dilihat. Itu memorinya. Di sini pentingnya. Makanya orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, beriman, bertemu dengan Rasulullah SAW, mulia. Kenapa? Karena matanya sama kupingnya. Jadi mulai dari diri kita. Apa saja, mulailah dari diri kita. Adab, ibadah, sholat. Yang laki sholat ke masjid,
Ya Anda mulai dari bapaknya sholat di masjid. Yang perempuan sholat tepat waktu, mamanya sholat tepat waktu. Si anak pakaian, anaknya ngelihat mamanya busana muslimah, anaknya ngikut. Suruh pakai you can see keluar rumah, malu, enggak mau. Kok bisa? Memorinya yang bicara. Begitulah Pak. Anak yang hidup di kampung maling, jadi apa? Maling Mas. Mohon maaf ya, pegawai yang hidup di lingkungan karyawan-karyawan korup. Terus Anda mau masuk di situ, saya mau berdakwah. Loh ya maling juga Mas. Ini lingkunganmu, ini lingkungan korupsi Mas. Sulit. Begitulah. Jadi kalau bagaimana anak, ya dia apa yang dilihat, apa yang didengar orang tua, guru. Yang berikutnya, apa makna sebenarnya munafik? Kalau seorang muslim mengkritik atau merendahkan ibadah muslim yang lain. Apa ini termasuk dalam kemunafikan? Munafik ini orangnya. Kalau perbuatannya namanya nifak. Berasal dari kata nafak. Nafak itu apa? Jalan terowongan dulu. Makanya kalau Anda umroh suka ada nafak ini, nafak. Nafak itu jalan terowongan. Apa istilah kita sini? Pokoknya jalan terowongan, itu namanya nafak. Sesuatu yang bolong di dalam. Jadi lobang semut, ini nafak namanya. Bolong, dalamnya bolong. Kelihatan dari luarnya gunung, jalanan, keren, rapi. Nggak taunya di situ ada jalanan gitu. Ini namanya nafak Pak. Nah munafik itu ada dua orangnya ini. Munafik atau nifak itu ada dua. Kalau nifak ada dua. Apa itu? Nifak itu notabene adalah sama orang kafir. Berarti munafik adalah orang kafir. Hatinya itu kafir Pak. Cuman dikemas sama dia kemasan perbuatan, tutur katanya seolah-olah dia orang Islam. Padahal hatinya gak percaya sama Allah dan Rasulnya. Ini sama dengan orang kafir. Nah, yang disebut orang munafik di Al-Quran jenisnya ini. Jadi semua istilah munafik di Quran itu ini. Abdullah bin Ubay CS yang dalam sejarah ya ini. Hatinya itu benci sama Rasulullah SAW. Gak percaya sama Allah. Cuman daripada kue bonyok, ya udah deh pura-pura masuk Islam. Dulu namanya Senok Gorgaunya di sejarah Aceh. Pura-pura dia masuk Islam, dia orang kafir. Nah, munafik yang kedua atau nifak yang kedua, dia orang Islam, bukan orang kafir. Hatinya dia beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah SAW, hari akhir, rukun iman dia beriman. Cuman perbuatannya memiliki kesamaan dengan yang pertama. Ini disebut dengan sifat-sifat munafik. Nah ini, kalau bicara bohong, kalau janji diingkari, suka berseteru sama orang, kemudian sholat ditunda-tunda dan sebagainya. Ini ciri-ciri kemunafikan. Tapi dia dikatakan tetap sebagai orang Islam. Gitu tadi ya. Mengkritik, merendahkan orang, ya menghina orang lain. Itu kan perbuatan dosa besar. Ya, bukan orang yang beriman. Berikutnya, apa boleh meminta rezeki berlimpah dan panjang umur sementara Rasul dan Nabi tidak memerintah kekayaan? Minta dunia boleh, boleh. Tapi buat apa? Mau habis dunia apa? Minta dunia dan akhirat. Boleh Anda minta dunia, ya Allah berikan rezeki, ya bolehlah. Punya uang, rezeki yang banyak, kenapa bisa naik haji bolak-balik? Ya kan ada jamaah saya itu haji setiap tahun Pak. Ada yang haji 2 tahun sekali. Ada bolak-balik, ya nggak apa-apa lah, sah-sah aja kan. Kenapa? Ya punya fulus. Ya. Ada satu orang tiba-tiba ngomong sama anak buahnya, rapiin baju saya. Kenapa Pak? Saya pengen Jumatan di Masjidil Haram besok. Enak ya Mas? Serius ini, saya nggak bercanda. Saya mau Jumatan di Masjidil Haram. Kapan Pak berangkatnya? Kemis. Sabtu saya sudah pulang. Saya pengen Jumatan aja di sana. Berangkat Pak, bener Pak, Jumatan. Kadang-kadang saya pengen Jumatan di Masjid Nabawi. Boleh nggak? Boleh. Enak, nikmat kan? Sodako, bantu orang. Ini orang miskin, tak bikinin rumah kamu. Ada perumahan-perumahan buat fakir miskin gratis. Di Jakarta ada lagi dibangun, daerah Condet, 4 lantai. Ada Pak, 4 lantai. Rumah khusus fakir miskin gratis. Lagi proses finishing. Gratis, makan gratis. Di Condet loh Pak, 4 lantai. Nikmat orang punya duit Mas. Kalau punya duit mau begini, ya Allah pahalanya gede Pak.
bangun masjid sono, bangun masjid sini, Masya Allah. Bangun pesantren, nyantunin. Wah, kalau pengen kaya, pengen seperti ini. Wah, istimewi Pak, bukan istimewa. Istimewi ini, untuk ibadah, untuk akhirat juga kan ya. Masya Allah ya. Berikutnya, mohon penjelasan dari hadis bahwa kita disuruh bertawakal seperti burung. Bagaimana maksudnya? Artinya yakin nih bahwa semua yang menentukan siapa? Kita cuma usaha, kewajiban kita usaha aja. Yang menentukan Allah. Jangan diambil hati. Usaha aja, usaha. Terus apa? Doa. Usaha, doa. Kemudian apa? Allah yang nentuin sudah. Gagal, ya enggak udah sewot. Ya sudah. Allah tidak menginginkan ini. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda ingin sesuatu, lalu nggak dapat kamu, yakinlah bahwa Allah nggak suka itu sama kamu. Allah seneng yang lain sama kamu. Udah serahin sama Allah. Ketentuan Allah baik. Ada satu jamaah kajian bilang, Ustaz saya mau daftarin anak saya ke kedokteran. Oh ya alhamdulillah, semoga Allah mudahin. Dia bilang sama anaknya, bilang anaknya, ya mahal loh ini kedokteran ya. Ayah mampu biayai. Nah kalau kamu diterima, berarti Allah ngasih rezeki ayah untuk biayain kamu. Berarti ayah mampu. Tapi kalau kamu gak diterima, berarti Allah tahu kalau ayah gak mampu. Nah, udah jalan aja. Hebat Pak. Udah usaha aja. Gak dapat, ya berarti Allah gak sedang itu sama saya. Dapat, ya berarti Allah menginginkan. Udah, gak usah diambil sewot, baper, stres, gang. Ngalir aja. Kayak burung aja, terbang dia. Usaha dia. Apakah sholat taubat ada Ustadz? Bagaimana tata cara? Ini para ulama, ini masalah fikih. Para ulama berbeda pendapat. Ya, beda pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sholat taubat itu sunnah, disunnahkan. Berapa rakaat? 2 rakaat kayak sholat qobliyah ba'diyah begitu. Cuman kapan dilakukan? Ya di saat dia habis melakukan dosa besar. Si fulan maksiat. Lalu dia sadar bahwa ini dosa besar, dia mau tobat. Maka ambil air wudhu, sholat. Jadi sholat tobat bukan dilakukan sewaktu-waktu setiap hari dia mau. Saya tak sholat tobat setiap hari. Ini gak ada petunjuknya ini. Gak ada tuntunannya ini. Ini beda ini. Gak ada aturannya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kadang setiap hari sesuka dia, sholat tobat, sholat tobat, Ini tidak ada tuntunannya. Anda perbanyak aja sujud, itu sudah cukup. Seperti seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menemani engkau di surga. Ini mintanya sahabat, bukan minta fulus banyak, enggak. Saya ingin menemani engkau di surga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yang banyak sujud ya. Kalau kita sholat sunnah aja sudah banyak loh. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, banyak. Mau duha, silakan. Malam ada tahajud, malam ada witir. Ini udah banyak ini. Ini sudah banyak sujud namanya. Ya, jangan melakukan sesuatu yang nggak ada tuntunannya, yang pada akhirnya nggak ke timur, nggak ke barat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari diri saya. Mohon maaf jika ada yang salah pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.